Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pada perkuliahan Matematika Fisika 2. Dan alhamdulillah hari ini telah memasuki pertemuan keempat untuk perkuliahan jarak jauh. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis, persamaan bidang, dan perkalian 3 buah vektor. Pada minggu lalu kita sudah membahas perkalian antara 2 buah vektor, baik itu yang menghasilkan besaran skalar maupun menghasilkan besaran vektor lagi yang disebut dengan dot product dan cross product. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi menjadi perkalian dengan 3 buah vektor. Mungkin saya langsung share screen saja PowerPoint-nya. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa agenda kita hari ini atau subtopik yang akan kita pelajari pada pertemuan keempat ini merupakan persamaan garis, persamaan bidang, dan perkalian 3 buah vektor. Nah, kita memasuki subtopik pertama yaitu tentang persamaan garis. Nah, saya yakin jika kalian diminta untuk menggambarkan sebuah garis, pasti kalian sudah bisa menggambar semua ya, sebuah garis. Namun mungkin ketika diminta untuk mendefinisikan garis dalam kata-kata, mungkin ada beberapa yang kesulitan dalam mendefinisikannya. Jadi di sini saya coba mendefinisikan secara sederhana bahwa garis itu merupakan kumpulan titik-titik. Ada yang bentuknya, ada yang membentuk lurus, yang disebut dengan garis lurus, ada yang bentuknya lengkung, kumpulan titik-titiknya membentuk lengkungan, disebut dengan garis lengkung. Nah, sebuah garis dalam bidang atau ruang dapat dinyatakan dalam suatu persamaan. Suatu garis lurus dapat dinyatakan dalam persamaan garis lurus. Demikian juga untuk garis lengkung dapat dinyatakan dalam persamaan garis lengkung. Contohnya garis lurus, semoga saya menggambarnya lurus ya, menggunakan pentab ini. Ya, misalnya saja persamaan garis, maksud saya garis lurus. Kemudian kalau garis lengkung, ya berarti tinggal dibuat aja melengkung. Nah, ini merupakan kumpulan dari titik-titik. Titik, 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 dan seterusnya. Jadi tadi garis, kalau didefinisikan secara sederhana, berdasarkan bahasa merupakan kumpulan titik-titik. Kita hapus dulu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, suatu titik dalam ruang yang dinyatakan dengan koordinat X, Y, Z dapat dipandang sebagai titik ujung suatu vektor posisi. R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK yang pangkalnya terletak di titik pusat koordinat. Mohon maaf, di sini R-nya harusnya dicetak tebal ya, karena menyatakan vektor. Kemudian dengan demikian vektor juga dapat direpresentasikan dalam bentuk koordinat. Artinya vektor I dikurang 2K dapat juga dituliskan dalam bentuk 1,0, negatif 2. Jadi kalau kalian menyatakan komponen vektor misalnya hanya berupa I dan K, tapi di koordinat tetap dituliskan dalam bentuk X, Y, dan Z. Sehingga jika di komponen vektor tidak disebutkan, maka di koordinatnya berarti dituliskan sebagai 0. Jadi dalam hal ini 1,0, negatif 2 itu sama dengan I dikurang atau ditambah 0. J dikurang 2K. Seperti itu ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa vektor ya, yang digambarkan dalam sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada vektor R. Ada vektor R0 yang dimulai dari titik 0,0 menuju titik P, kemudian ada vektor R dari titik 0,0 dan berakhir di titik Q, kemudian ada vektor B dimulai dari titik P atau X 0, Y0 dan berakhir di titik Q atau X, Y. Nah, jika kita lihat gambar berikut ini dan kita coba hubungkan kembali dengan pertemuan sebelumnya mengenai penjumlahan vektor secara grafis, maka gambar ini bisa kita buat ke dalam bentuk persamaan penjumlahan, di mana vektor B itu, vektor R
merupakan penjumlahan dari vektor R0 ditambah dengan vektor B. Nah, sehingga bisa kita tuliskan juga vektor B itu adalah vektor R dikurang vektor R0. Ya, semoga semuanya masih ingat ya materi sebelumnya sehingga bisa memahami dari mana asalnya vektor B ini sama dengan dituliskan vektor R dikurang vektor R0. Kemudian pada vektor B ini kita buatkan sebuah garis lurus yang sejajar dengan vektor B. Kemudian kita coba gambarkan di sini yang berupa garis biru ya. Ada vektor A, di mana vektor A itu berada di koordinat A, B. X, Y, X-nya A berupa A, Y-nya berupa B. Sehingga vektor A sama dengan A, B. Atau dalam bentuk komponen vektor dituliskan AI ditambah BJ. Itu adalah vektor A. Vektor B kemudian dijabarkan dari vektor R dikurang vektor R0. Vektor R-nya tadi adalah vektor R, ini adalah dari 0,0 ke Q, sehingga bisa dituliskan berarti titik Q dikurang 0,0. Berarti titik Q-nya X, Y dikurang 0,0 berarti X, Y lagi dinyatakan dalam komponen vektor XI ditambah YJ. Kemudian dikurang R0-nya X0I, Y0J. Dikelompokkan penjumlahannya I dengan I dan J dengan J menjadi dalam kurung X dikurang X0, I ditambah Y dikurang Y0J. Nah, berdasarkan pernyataan ini, vektor B yang sejajar dengan vektor A, maka perbandingan setiap komponen vektor akan sama, sehingga diperoleh sebuah persamaan untuk dua dimensi, X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B. Itu dalam dua dimensi, dalam tiga dimensi tinggal ditambahin ujungnya sama dengan lagi Z dikurang Z0 per C. Nah, persamaan garis ini dinamakan persamaan garis lurus simetrik. Di mana X0, Y0 itu adalah koordinat suatu titik dalam bidang yang dilalui oleh garis, dan AB merupakan komponen-komponen vektor arah dari garis. Baik, lanjut. Nah, dari gambar ini juga tadi bisa kita ketahui ya bahwa vektor R itu sama dengan penjumlahan dari vektor R0 ditambah dengan vektor B. Kemudian kalau kita lihat, vektor B ini merupakan T kalinya vektor A. Ya, di mana T itu merupakan faktor pengali. Jadi dituliskan di sini. Nah, kemudian dijabarkan lagi, berarti R sama dengan R0, R0-nya X0, Y0. Ya, ini ya. Vektor R sama dengan vektor R0 ditambah B. Vektor R0 dituliskan sebagai X0, Y0. Kemudian vektor B-nya dituliskan sebagai T dikali vektor A, di mana vektor A tadi A, B, sehingga menjadi ditambah dalam kurung A, B dikali T. T adalah faktor pengali. Nah, ini dalam bentuk koordinat. Kalau dalam bentuk komponen vektor, berarti bisa dituliskan vektor R sama dengan IX0 atau X0I ditambah Y0J ditambah dalam kurung AI ditambah BJ tutup kurung dikali dengan faktor pengalinya. Nah, ini disebut dengan persamaan garis parametrik dalam dua dimensi. Kalau dalam tiga dimensi berarti tinggal ditambahkan Z0 ditambah Z0K, terus yang ini tinggal tambah CK dikali T gitu. Baik, kita lanjutkan. Hapus dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita langsung ke contoh soal untuk persamaan garis. Di sini ada persamaan garis, cari persamaan garis lurus yang melalui titik 4,2,7 dan titik 6,1,1. Nah, bisa kita gambarkan ya. Titik ini kira-kira seperti ini.
Nah, kita buat garis lurus, kemudian titiknya ada di sini. Yang pertama tadi 4,2,7. Berarti bisa ditulis X0-nya sama dengan 4, Y0 sama dengan 2, Z0 sama dengan 7. Kemudian di sini 6,1,1 berarti bisa tulis X sama dengan 6, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Nah, jadi misalnya tadi vektor A ya kita tuliskan. Jadi vektor A, besarnya vektor A itu adalah X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0. Sehingga diperoleh 6,1,1 dikurang 4,2,7 sama dengan 2,1, negatif 6, atau dalam bentuk vektor komponennya dinyatakan vektor A sama dengan 2i ditambah 1j dikurang 6k. Nah, dari persamaan ini bisa kita peroleh A-nya sama dengan 2, A kecilnya, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 6. Kemudian, dan suatu titik yang dilalui garis memiliki koordinat 4,2,7. Jadi kita gunakan tadi persamaan garis parametriknya, R sama dengan, masukkan 4,2,7 ditambah, tadi adalah B dikali T ya, kali faktor pengali, berarti 2,1, negatif 6 T. Atau tinggal dioperasikan. Dinyatakan dalam bentuk komponen 4i ditambah 2j ditambah 5k, kemudian ditambah dalam kurung 2i ditambah j dikurang 6k dikalikan dengan faktor pengalinya. Gimana? Oh, mohon maaf ya, ini 7. Salah tulis. 7 ya, berdasarkan ini tadi. Salah ketik. Jadi 4i ditambah 2j ditambah 7k itu merupakan menyatakan vektor titik yang dilalui oleh persamaan garis tersebut. Kemudian 2i ditambah j dikurang 6k ini menyatakan arahnya. Nah, itu adalah persamaan garis parametriknya. Sedangkan persamaan garis simetriknya, tadi kita juga sudah peroleh A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 6, X0 sama dengan 4, Y0 sama dengan 2, Z0 sama dengan 7, maka persamaan garis simetriknya X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0. Ya. Ini X0, ini Y0, ini Z0. Jadi masukkan X0-nya 4, Y0-nya 2, Z0-nya 7. Nah, jadi ini merupakan persamaan garis simetrik yang melalui titik 4,27 dan titik 6,1,1. Jadi seperti itu. Cara memperoleh persamaan garis simetrik dan persamaan garis parametrik. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Persamaan bidang. Nah, jika kita lihat di gambar ini, ada sebuah bidang, kemudian ada titik dalam bidang tersebut, titik A dan titik B, di mana titik A adalah X0, Y0, dan Z0, dan titik B, X, Y, Z. Kemudian untuk memperoleh persamaan bidangnya, itu kita bentuk sebuah garis, kemudian kita hubungkan pada vektor AB itu sama dengan B dikurang A. Vektor AB, kalau kita mau mengetahui, karena dia tidak dari 0,0, jadi B dikurang A. Tidak langsung melihat di titik akhirnya. Kemudian dimasukkan tadi B-nya berupa X, A-nya berupa X0, jadi X dikurang X0I ditambah Y dikurang Y0J ditambah Z dikurang Z0K. Kemudian ada N itu merupakan vektor tegak lurus dari titik yang berada di bidang ini
itu dinyatakan dengan AI ditambah BJ ditambah CK. Sehingga berdasarkan gambar ini itu berupa perkalian dot, di mana N dot dalam kurung AB sama dengan NAB cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi bisa dituliskan AI ditambah BJ ditambah CK atau AX ditambah BY ditambah CZ itu sama dengan AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0. Nah, ini sebenarnya ada perhitungannya ya. Jadi ini persamaan akhirnya. AX ditambah BY tambah CZ sama dengan AX0 ditambah BY0 tambah CZ0. Ini adalah persamaan akhirnya yang diperoleh dari persamaan ini. Jadi kalau kalian masukkan N-nya AI ditambah BJ ditambah CK atau tadi AX ditambah BY ditambah CZ. Nah, kemudian didotkan atau perkalian titik dengan AB. Dengan vektor AB ini tadi. X min X0I. Nanti akan diperoleh persamaan ini. Jadi, coba kalian buktikan. Apakah kalian berhasil memperoleh persamaan tersebut? Ya, silakan dicoba di rumah. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan suatu bidang, itu minimal yang perlu ada di permasalahan atau contoh soal misalnya, itu ada vektor normal bidangnya, kemudian ada suatu titik pada bidang, atau diketahui 3 titik pada bidang. Nah, kalau kita tahu 3 titik pada bidang, nanti kita bisa memperoleh vektor normal bidangnya. Atau tadi vektor yang tegak lurus dengan bidangnya. Catatan, arah bidang di suatu titik selalu tegak lurus terhadap bidang. Kemudian untuk bidang datar, arah garis normal di setiap titik adalah sejajar. Untuk bidang lengkung, tidak demikian. Ya, untuk persamaan bidang nanti langsung kalian eksplor aja di tugas ada di latihan soal, karena juga terlalu panjang nanti videonya. Jadi kalian juga sambil mengkonstruksi sendiri atau membangun sendiri pengetahuan kalian melalui tugas yang nanti akan saya berikan. Jadi tidak ada contoh soal di sini, tapi kalian eksplor sendiri dari buku-buku, dari buku BOAS atau dari buku lain yang sudah saya share. Kalian coba selesaikan berdasarkan pemahaman kalian, baik dari materi yang saya sampaikan maupun dari sumber buku maupun dari internet. Ya. Oleh karena itu kita lanjut lagi ke perkalian 3 vektor atau triple product. Nah, untuk perkalian 3 vektor ini sendiri juga sama seperti perkalian 2 vektor, ada yang menghasilkan besaran skalar, ada juga yang menghasilkan besaran vektor. Nah, untuk yang menghasilkan besaran skalar itu disebut dengan triple scalar product, sedangkan yang menghasilkan besaran vektor itu disebut dengan triple vector product. Untuk triple scalar product itu biasanya ditulis dengan dalam kurung A, B, C. Artinya vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C. Atau sama juga dengan dalam kurung vektor A cross vektor B dot vektor C. Nah, itu untuk persamaan untuk triple scalar product, itu adalah perkalian 3 buah vektor yang menghasilkan besaran skalar. Nah, kita lihat di sini misalnya ada sebuah ruang 3 dimensi yang terdiri dari 6 buah jajar genjang. Kemudian di sini ada bidang, bidangnya berupa vektor C dan vektor B pada sudut tertentu. Area di sini merupakan sin theta, makanya yang digunakan adalah B cross C. Di sini. Ya, ini C sin theta, sehingga persamaannya menjadi perkalian titik antara perkalian cross antara B dan C. Seperti itu. Nanti ini hasilnya akan menghasilkan berupa besaran skalar. Jadi kalau kalian mengoperasikan ini, misalnya sudah ada nih komponen-komponen vektor yang diketahui, kemudian kalian operasikan persamaan ini, kemudian kalian malah ketemunya besaran vektor, berarti kalian ada kesalahan dalam mengoperasikannya. Karena untuk triple scalar product itu nanti akan menghasilkan besaran skalar atau berupa skalar hasilnya. Nah, itu mungkin untuk perkalian 3 vektor. Kalian juga bisa baca juga di buku BOAS lebih lengkapnya. Kemudian untuk tugas memperdalam pemahaman kalian terkait
persamaan garis, persamaan bidang, dan perkalian 3 buah vektor. Di sini ada 3 buah PR. Jadi tugas nomor 1, nomor 2, dan nomor 1 mewakili persamaan garis, nomor 2 mewakili persamaan bidang, dan nomor 3 tentang triple vektor produk. Jadi itu silahkan kalian kerjakan seperti biasa, dikumpul paling lambat hari Minggu, supaya saya sebelum hari Senin bisa melihat dulu jawaban dari kalian, apakah sudah benar semua dijawab, ataukah masih harus dibahas kembali. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya, kalau kelamaan juga kalian pasti mungkin bosan dengar video pembelajarannya, jadi singkat saja, kalian eksplor sendiri dari buku, dari materi PowerPoint, dari berbagai sumber yang bisa kalian peroleh, kalian eksplor sendiri, bukan eksplor, maksudnya kembangkan kembali apa yang sudah saya sampaikan untuk lebih sebagai pendalaman materi pada materi hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan. Semoga kalian tidak pusing untuk mempelajari matematika fisika ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja. Sekian, semoga selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.